Yeah boy, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jumanji The Next Level yang dirilis tahun 2019. Ini merupakan sequel dari film Jumanji Welcome to the Jungle, di mana di petualangan kali ini mereka kembali masuk ke dalam dunia game Jumanji. Memang pada film sebelumnya mereka sempat menghancurkan konsol Nintendo tersebut, tetapi Spencer kembali mengambil Nintendo tersebut dan menyimpannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP film Jumanji. Cerita diawali dengan Bethany yang sedang hangout menikmati indahnya di alam bebas. Lalu ada Martha dan Fritz yang menerima pesan di grup WA-nya dari Bethany yang mengajak mereka untuk reunian. Dan Spencer yang melanjutkan kuliahnya di New York sambil mengambil kerja sampingan sebagai SPG pasta gigi. Karena libur semester telah tiba, Spencer pun mudik ke rumahnya. Setibanya di rumah, Spencer bertemu dengan ibu dan juga kakeknya, yang mana saat ini sang kakek akan tinggal di sana untuk sementara waktu, sampai bekas operasi pinggulnya sembuh kembali. Dan si kakek ini bernama Eddie. Dulunya dia merupakan owner dari sebuah restoran yang dikelola bersama sahabatnya yaitu Milo. Namun mereka sudah lama berpisah sejak restoran itu dijual. Di malam harinya, Spencer dan kakek Eddie banyak berbagi cerita yang mana diketahui kalau saat ini hubungan Spencer dan Martha sudah berakhir dikarenakan tidak berdayanya Spencer menjalin cinta secara LDR. Lalu saat si kakek sudah tidur, Spencer yang merasa gabut pun memutuskan untuk ke gudang bawah tanah untuk mengambil konsol game Jumanji yang telah lama disimpannya. Dan sepertinya dia akan memainkan kembali game tersebut. Hari berganti, pagi pun tiba. Di sebuah restoran milik Nora, mereka pun kembali reunian. Di sana ada Bethany, Martha, dan juga Fritz. Untuk sekedar informasi, dulunya restoran ini merupakan restoran milik kakek Eddie dan Milo. Di sana mereka bingung karena Spencer jarang aktif di grup WA, ditelepon pun juga nggak pernah diangkat, dan sekarang dia tidak datang di acara reunian tersebut. Karena Martha sedikit khawatir sama sikap Spencer saat ini, mereka pun memutuskan untuk mengunjungi Spencer di rumahnya. Di waktu yang bersamaan, ada Milo yang sedang bertamu ke rumah keluarga Spencer. Dan ini dia orangnya. Di sana Eddie merasa kesal atas kehadiran Milo yang mana sudah 15 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. Ditambah lagi saat mengingat restoran yang telah lama mereka rintis bersama dijual begitu saja oleh Milo dengan alasan pensiun. Lalu bel pun berbunyi. Ternyata itu adalah Martha, Bethany, dan juga Fritz. Setelah berkenalan dengan Eddie dan Milo, Martha pun bergegas mencari Spencer di kamarnya. Namun dia tidak berhasil menemukan Spencer di kamarnya. Lalu tiba-tiba genderam Jumanji pun bergema. Suara ini merupakan ciri khas dari film Jumanji, dan sontak saja hal tersebut membuat mereka yang ada di sana kebingungan karena mereka tahu kalau suara itu berasal dari game Jumanji. Setelah ditelusuri, ternyata itu berasal dari bawah tanah dan mereka menemukan Nintendo game Jumanji di sana. Mereka baru mengetahui kalau selama ini Spencer telah menyimpan konsol Jumanji ini dan dapat dipastikan kalau Spencer sudah berada di dalam game tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat Fritz sedikit frustasi saat mengenang kejadian di masa lalu. Tapi demi menyelamatkan Spencer dari sana, Martha dan Bethany meyakinkan Fritz untuk ikut berpetualang kembali di game Jumanji. Namun karena konsol gamenya sedikit rusak, mereka semua pun terhisap ke dalam game tanpa sempat memilih karakter terlebih dahulu. Serta membuat Bethany tidak ikut masuk ke dalam game. Setibanya di dunia Jumanji, Martha mendarat dengan aman di rawa kuda Nil. Dia masih menggunakan karakter sebelumnya yaitu Ruby Roundhouse, seorang killer of men. Namun ternyata yang menggunakan karakter Dr. Smolder Brefton dan Moss Finbar adalah kakek Eddie dan juga Milo. Yang mana membuat Martha kesulitan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini mereka sedang berada di dalam game Jumanji. Lalu Fritz pun tiba dengan menggunakan karakter Profesor Shelly Oberon. Di sana Martha menjelaskan bahwa tujuan mereka masuk ke dunia Jumanji ini adalah untuk mencari Spencer, cucunya Eddie. Di rawa kudanil tersebut, Milo hampir saja tewas dimakan kudanil. Untung saja ada Martha yang menyelamatkannya. Namun naas, Fritz pun harus tewas karena diterkam oleh ular piton raksasa. Dirasa tempat itu kurang aman, mereka pun bergegas pergi dari sana dan mengikuti sebuah pesawat yang mendarat tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Dan itu adalah NPC Nigel yang datang untuk menjemput mereka semua.
Di dalam pesawat, seperti biasanya Nigel pun menjelaskan untuk misi yang harus mereka selesaikan dengan membaca surat yang dia berikan kepada Dr. Bravestone. Di sini Martha dan Fritz hanya bisa pasrah menghadapi dua orang lansia ini karena Eddie bersikeras bahwa dia tidak pernah menerima surat dari Nigel dan dua lansia ini masih belum menyadari kalau mereka sedang berada di dalam dunia game. Lalu surat pun muncul di tangan Eddie dan dia langsung membacanya. Diketahui kalau saat ini Jurgen si brutal telah kembali dari benteng di puncak gunung Zadmir dan dia sedang menuju ke selatan provinsi Avian. Di sana ada sebuah batu keramat permata falcon yang dikalungkan pada tetua di desa tersebut. Selama permata falcon itu disinari cahaya matahari, maka air akan mengalir dan lahan pun akan menjadi subur. Namun kediaman di desa mereka pun sirna diserang oleh pasukan Jurgen yang menyebabkan banyak penduduk tak bersalah gugur di medan perang. Dan permata falcon itu pun diambil paksa oleh Jurgen serta disimpan ke dalam peti kegelapan. Akibatnya kekeringan pun melanda, banyak tumbuhan mengering dan mati. Jika permata tidak segera dikembalikan, maka hal tersebut tidak akan lagi bisa diselamatkan. Dan diketahui juga kalau Jurgen lah yang telah membunuh orang tua dari Dr. Bravestone sewaktu dia masih kecil. Jadi NPC Nigel menulis surat dan meminta bantuan dari para petualang pemberani. Jadi intinya dari misi ini adalah rebut permata falcon dari Jurgen dan tunjukkan permata itu ke matahari lalu ucapkan kata Jumanji. Nah, di sini Eddie bingung dan berkata, "Siapa itu Jumanji?" Lalu Milo pun menjawab kalau dia tidak salah dengar, Jumanji itu sepertinya saudarinya Nigel. Lalu Nigel pun memberikan peta kepada Fritz dan Nigel berkata mereka harus menemukan oasis dan ikuti api menuju buah gurun. Dan itu adalah clue misi mereka saat ini. Karena Nigel tidak bisa mendaratkan pesawatnya di gurun, jadi mereka pun harus diturunkan paksa dengan cara dijatuhkan dari atas pesawat. Untung saja mereka semua berhasil selamat. Di lain tempat ada Bethany yang kebingungan cara menghidupkan Nintendo yang telah rusak itu. Jadi dia pun pergi untuk mencari pertolongan. Lalu kembali lagi ke gurun gersang. Di sana Milo masih belum paham akan situasi saat ini. Apa yang terjadi dan mengapa kita di sini? Lalu Eddie pun berkata, "Akhirnya tubuhku bisa kembali seperti waktu muda dulu." Tentu saja hal itu diprotes oleh Milo yang mengatakan kalau saat ini penampilannya sangat tidak mirip dan tidak pernah seperti ini. Di lain sisi, Fritz pun mulai mengecek peta yang diberikan Nigel. Dan ini adalah level selanjutnya dari game. Di sana mereka didatangi oleh seekor burung unta. Dan Eddie pun mencoba mengusir burung tersebut. Namun karena pembawaan dan cara bicara Milo yang sangat lambat dan juga bertele-tele, membuat mereka tidak mengetahui lebih cepat informasi tentang betapa berbahayanya burung tersebut. Dan boom, Eddie pun harus tewas dipetok oleh seekor burung unta. Lalu burung unta itu pun pergi. Sesaat setelah kakek Eddie kembali, Martha pun menjelaskan tentang nyawa yang tercatat di tangan mereka. Masing-masing punya 3 nyawa, jadi kalau nyawa tersebut sampai habis, dapat dipastikan mereka benar-benar akan mati. Tiba-tiba, genderam Jumanji pun bergema kembali, yang menandakan bahwa tantangannya akan segera muncul. Dan benar saja, sekawanan burung unta pun muncul mendekati ke arah mereka. Lalu mereka pun bergegas untuk melarikan diri menggunakan mobil gurun. Wah, masuk slow. Berkat perlindungan dari Eddie, Milo pun berhasil diselamatkan dari gigitan burung unta. Di lain tempat, mobil yang dikendarai oleh Fritz dan Martha pun terguling. Untung saja ada kakek Eddie yang datang menyelamatkan mereka. Namun mereka pun sempat terhenti karena jurang terjal yang menghalangi jalan mereka. Jadi kakek Eddie pun melihat kesempatan untuk memutar balik dan ngebut ke arah tebing. I don't think we're gonna make it. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendarat di seberang jurang dengan selamat. Lalu Martha pun menunjukkan kepada Eddie skill yang ada padanya. Namun ada sedikit perubahan di sana. Dulu karakter Dr. Bravestone ini tidak punya kelemahan. Namun sekarang dia memiliki kelemahan yaitu Switchblade. Lalu untuk skill Ruby Roundhouse yang digunakan oleh Martha mendapat tambahan skill yaitu dapat menggunakan Nunchuck. Sedangkan karakter Mouse Finbar yang saat ini digunakan oleh Milo mendapat skill Linguistic atau bisa disebut ahli bahasa. Dan karakter Profesor Shelly Oberon yang digunakan oleh Fritz mendapat tambahan skill yaitu Geometri.
Setelah memeriksa skill, mereka semua pun melanjutkan perjalanan menuju ke desa terdekat untuk mencari petunjuk berikutnya. Dan akhirnya mereka pun menemukan desa terdekat yang merupakan level berikutnya dari game Jumanji. Di lain tempat ada Bethany yang datang ke rumah Alex. Di sana dia meminta bantuan Alex untuk memperbaiki konsol Nintendo Jumanji agar dia dapat menyelamatkan rekan-rekannya yang ada di dalam game tersebut. Dan Alex pun menyetujuinya. Di dalam desa, mereka pun berkeliling sampai bertemu dengan seorang NPC cantik yang meminta Eddie untuk mengikutinya. Di sana mereka pun bertemu dengan Jurgen yang sedang ngasih makan hyena menggunakan daging rekannya yang mencoba untuk mencuri permata Falcon. Lalu tiba-tiba lampu pun padam. Seketika kunci milik Jurgen pun hilang dan ada seorang pencuri yang mengambilnya. Karena pencuri tersebut berlari ke arah Eddie, Eddie pun menangkap pencuri tersebut. Tampak dari raut wajah si pencuri itu kalau dia mengenal karakter-karakter mereka. Saat diinterogasi oleh Jurgen, Martha pun menyadari bahwa karakter wanita tersebut adalah Spencer dan Spencer pun tewas dieksekusi oleh Jurgen. Setelah Spencer bangkit kembali, Fritz dan Martha pun kesal karena Spencer masuk ke dalam game Jumanji dengan sengaja. Dan diketahui juga kalau kekuatan dari karakter yang bernama Ming tersebut adalah dia dapat melakukan penyusupan, nyopet, dan juga dapat membuka segala macam gembok. Namun ada kelemahan terhadap serbuk sari. Lalu NPC cantik itu pun kembali. Dia merupakan mantan dari Dr. Bravestone dan juga istri dari Switchblade yang merupakan kelemahan dari Dr. Bravestone. Dari informasi yang diberikan NPC tersebut, diketahuilah rencana dari Jurgen. Dia akan kembali ke bentengnya yang berada di puncak gunung dan bertemu dengan Kababik bersaudara untuk menjual permata tersebut. Jadi si NPC meminta mereka untuk ke benteng Jurgen dan mengambil permata tersebut sebelum Kababik bersaudara datang. Lalu mereka pun mencari tunggangan agar dapat melanjutkan perjalanan ke benteng Jurgen. Jadi Spencer, kakek Eddie dan juga kakek Milo akan pergi mencuri unta. Sedangkan Martha dan Fritz akan mengikuti si NPC cantik untuk mencari petunjuk berikutnya. Dan benar saja hal tersebut menuntun mereka ke sebuah tempat yang sesuai dengan clue dari Nigel, yaitu temukan oasis, ikuti api dan dapatkan buah gurun. Jadi dengan segera Martha pun melompati api yang tergantung di sana dan mengambil buah gurun tersebut. Namun sayang, dahan yang dipegang Martha pun patah dan dia jatuh ke dalam kolam. Dan sepertinya itu bukanlah kolam biasa. Karena saat Fritz menolong Martha untuk naik ke daratan, mereka pun terpental dan karakter mereka pun tertukar. Di lain tempat, Spencer dan juga kakek Melo akan masuk ke dalam kandang unta. Sedangkan kakek Eddie akan berjaga di luar kandang untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan oleh warga setempat. Namun ternyata si kakek Eddie malah mengacaukannya. Dia menghajar setiap orang yang datang ke sana. Sampai-sampai membuat satu kampung pun berkumpul untuk menghajar Eddie. Di dalam kandang, Spencer terkejut karena Milo dapat berbicara dengan hewan. Jadi, skill linguistik itu dapat digunakan untuk berbicara dengan hewan. Kembali ke oasis, di sana Fritz sangat senang karena dapat merasakan karakter game yang cukup kuat. Jadi dia pun mencoba untuk melompat seperti yang dilakukan oleh Martha. Karena terlalu bersemangat, Fritz pun terjatuh ke dalam kolam. Dan ternyata karakter mereka pun tertukar kembali. Di depan kandang unta, setelah menghajar banyak orang, Eddie pun kabur masuk ke dalam kandang setelah melihat Switchblade yang datang untuk membunuhnya. Untungnya mereka pun berhasil kabur melewati pintu yang ada di belakang kandang dan dapat berkumpul kembali dengan Martha dan juga Fritz. Namun ternyata Switchblade dan penduduk desa lainnya berhasil mengikuti mereka dan mereka semua pun harus tewas ditembak oleh Switchblade menggunakan sebuah rudal. Setelah bangkit kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan ke benteng Jurgen. Selama di perjalanan, Eddie dan Milo terlibat sedikit cekcok yang faktanya adalah Eddie kesal sama Milo karena dia menjual restoran tanpa berunding dengan dirinya terlebih dahulu. Milo lebih memilih untuk pensiun dan menikmati hidup tuanya. Sedangkan Eddie, dia tidak mau pensiun dan dia lebih suka kerja di restoran miliknya sampai dia meninggal. Karena emosi yang memuncak, Milo pun mengajak duel. Dan sudah dipastikan, Milo pun harus terlempar dan tertimpa oleh batu.
Akhirnya sampailah mereka ke sebuah jembatan gantung yang bentuknya seperti sebuah labirin. Dan disinilah peran penting dari karakter Profesor Shelly Oberon. Berkat keahliannya, dengan sangat mudah dia menentukan jembatan mana yang harus dilewati. Tapi tiba-tiba genderam Jumanji pun kembali bergema, yang menandakan akan ada bahaya yang akan datang. Dan benar saja, datang segerombolan babon ganas yang mengejar mereka. Di sini Martha pun tertangkap dan dilempar jatuh ke dalam jurang. Lalu Spencer pun juga ikut terjatuh akibat gagal melompati ke jembatan yang benar. Untung saja dia terjatuh tepat di atas jembatan yang lain. Dan di sana dia bertemu dengan Martha yang membantunya untuk melompat ke seberang jurang. Kemudian Fritz pun berhasil mencapai ke seberang sana, sedangkan Eddie memilih untuk memotong tali jembatan agar para babon raksasa ini tidak dapat mengikuti mereka. Namun sayang, ada sekelompok babon yang berhasil naik dan mengepung mereka semua. Tiba-tiba datang Alex dengan kudanya yang dapat menakuti semua babon-babon tersebut, dan fakta menariknya adalah kuda itu adalah Bethany. Setelah semua yang terjadi, Milo dan Eddie pun berbaikan. Dan ternyata selama ini Eddie marah bukan karena restoran yang dijual, melainkan karena Milo yang tidak pernah menemuinya lagi sejak saat itu. Dan dia marah karena kehilangan seorang teman. Lalu diketahui juga kalau saat ini Milo sedang sakit parah dan waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Maka dari itu Milo datang kembali setelah sekian lama dia menghilang untuk meminta maaf kepada Eddie. Karena Spencer telah menemukan lokasi puncak gunung tempat benteng Jurgen berada, mereka pun membuat rencana untuk menyelinap masuk sebelum Kababik bersaudara sampai. Namun, Fritz merasa keberatan untuk menjalankan rencana tersebut. Dia akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya yang telah ditahannya. Dia mengatakan kalau Eddie adalah Bravestone yang payah, terlalu keras kepala dan pemarah, sedangkan Milo sangat tidak cocok dengan karakter Mos Finbar. Karena Milo yang ngomongnya suka bertele-tele, sehingga mereka sering telat mendapatkan informasi penting tentang hewan buas di sana. Dan Spencer adalah pencuri yang penakut. Lalu Fritz pun terjungkir ke belakang dan ternyata di sana ada sebuah sungai yang airnya sama persis dengan air yang ada di kolam buah gurun kemarin, yang mana air itu dapat menukar karakter pemainnya. Lalu mereka pun melompat ke dalam sungai untuk bertukar karakter. Dan inilah skuad asli dari Jumanji tahun 2017 kemarin, dengan ada tambahan kakek Eddie yang menggunakan karakter Ming dan kakek Milo yang menggunakan karakter kuda. Setelah itu mereka pun bersantai sejenak untuk menghangatkan tubuh di dalam goa. Namun sayang, Milo dan Eddie yang berada di luar pun tertangkap oleh pasukan Jurgen dan dibawa ke dalam benteng. Untung ada Alex yang melihat kejadian tersebut dan dengan segera memberitahukan hal tersebut kepada Spencer. Lalu mereka mulai mengatur rencana untuk menyusup ke dalam benteng. Dengan peta canggih milik Bethany, dia pun dapat memprediksi lokasi dari Eddie dan Milo, dan mereka pun pergi sesuai rencana yang telah disepakati. Spencer dan Martha akan mendaki tebing es untuk menuju ke ruangan tahanan Eddie, dan sisanya akan menyusup masuk ke dalam benteng melalui pintu gerbang. Namun saat mereka tiba di pintu masuk, Bethany dan Fritz tertahan dan para penjaga mengira bahwa mereka berdua adalah Kababik bersaudara. Jadi mereka pun digiring untuk bertemu Jurgen. Di lain tempat, Spencer dan Martha sedang berjuang memanjat bukit es. Namun sempat-sempatnya mereka saling curhat tentang hubungan mereka saat ini. Ternyata Spencer insecure melihat perubahan Martha yang semakin cantik dan menawan. Jadi Spencer memutuskan untuk mengakhiri hubungan agar Martha dapat menemukan sosok orang yang lebih baik dari dirinya. Tapi ternyata Martha hanya suka sama Spencer dan tidak mau yang lain. Setibanya mereka di atas, mereka pun langsung bercumbu. Dan untung saja dihentikan oleh kakek Eddie. Di waktu yang bersamaan, Alex sedang berusaha untuk memecahkan teka-teki jebakan yang ada di dalam kandang kuda, sampai-sampai membuat dirinya terkena serangan dan menyisakan satu nyawa terakhirnya. Dan akhirnya Alex pun berhasil sampai ke tempat Milo ditahan. Dan Alex terlihat terkejut saat dirinya melihat skill dari karakter kuda ini, yang sepertinya itu akan berperan penting pada game kali ini. Setelah mengeluarkan kakek Eddie dari penjara, mereka pun pergi ke ruangan harta milik Jurgen untuk membuka berangkas permata Falcon. Namun ternyata berangkas tersebut telah dikeluarkan dari sana untuk dijual ke Kababik bersaudara. Kemudian Bethany dan Fritz pun akhirnya telah sampai dan dapat bertemu dengan Jurgen si brutal. Dan saat ini permata Falcon berada tepat di leher Jurgen.
Lalu Jurgen pun bertanya, yang intinya adalah kedatangan Kababik bersaudara ke benteng Jurgen adalah untuk transaksi permata Falcon. Sebagai bayarannya, Kababik bersaudara akan menikahkan saudari perempuannya kepada Jurgen, sehingga akan membentuk aliansi di antara dua kelompok ini. Namun karena mereka datang tanpa saudarinya, maka Bethany dan Fritz pun segera dieksekusi. Untung saja datang Martha yang berpura-pura sebagai saudari dari Kababik bersaudara. Dan rencana itu pun berhasil membatalkan eksekusi mereka. Namun tiba-tiba datang sebuah surat dari Kababik bersaudara yang asli yang isinya kalau mereka terlambat datang karena sedang ada gangguan di perjalanan. Sontak saja mendengar hal tersebut membuat Jurgen si brutal pun murka. Dia memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap 3 orang yang telah menipunya itu. Kemudian datang Spencer yang menghajar Jurgen namun tidak dapat melukainya sedikit pun. Dan Spencer pun terpental cukup jauh hanya dengan sekali serang saja. Lalu saat Spencer mengeluarkan buah gurun yang telah banyak di sakunya, terlihat Jurgen takut akan buah itu dan memutuskan untuk pergi. Jadi Spencer pun mengikutinya dan mencoba peruntungannya sekali lagi untuk menghajar Jurgen dengan menggunakan buah gurun itu. Untung saja Spencer masih dapat memegang tali kapal terbang tersebut dan mengikatnya. Di lain tempat, Fritz pun memutar lagu agar Martha dapat mengeluarkan skill dancing fightingnya. Dan akhirnya, Martha pun berhasil menghajar habis seluruh pasukan milik Jurgen. Selanjutnya, mereka pun berkumpul di luar gedung untuk membantu Spencer. Namun sayang, penyangga tali yang diikat oleh Spencer tercabut dan menghantam mesin sebelah kiri pesawat yang membuat pesawat tersebut sedikit oleng. Di dalam pesawat, Spencer pun dikejutkan dengan serangan dadakan yang dilancarkan oleh Jurgen. Lalu Spencer pun bangkit dan menghantam buah gurun tersebut tepat di dada Jurgen. Dan benar saja, muncul status yang mengatakan bahwa Jurgen lemah terhadap buah gurun itu. Dan nampak kekuatan dari Jurgen pun berkurang drastis. Sekarang Spencer dapat menghajarnya dengan mudah. Lalu Spencer pun mendorong Jurgen hingga mereka berdua terjun bebas dari pesawat. Dan untung saja Spencer masih dapat bertahan dengan memegang tali yang tergantung di luar pesawat. Dan dengan cepatnya dia mengambil batu permata yang ada di leher Jurgen. Dan Jurgen pun harus jatuh dari ketinggian. Kemudian datang kakek Eddie yang menaiki Milo. Dan ternyata kuda tersebut dapat menumbuhkan sayap dan terbang dengan bebas. Dan sepertinya itu adalah skill yang membuat Alex kagum saat di penjara tadi. Lalu Spencer pun melemparkan permata Falcon kepada kakek Eddie agar mereka dapat membawa batu permata tersebut terkena sinar matahari di atas awan sana. Dan dengan meneriakkan kata Jumanji, game pun berhasil diselesaikan. Setelah semua berkumpul kembali, Nigel pun datang untuk mengambil batu permata Falcon. Dan mereka semua satu persatu akan dikembalikan ke dunia nyata. Namun ternyata kakek Milo memutuskan untuk tetap berada di dunia Jumanji. Karena di usianya yang ke-75 tahun ini, lebih baik dia tetap di dunia Jumanji dan bisa hidup bebas dengan terbang di angkasa. Kakek Eddie pun mengerti kenapa Milo ingin tetap di dunia Jumanji ini. Dan dia mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sahabat yang baik kepada Milo. Lalu Milo pun pergi dan terbang menggunakan sayap kebebasannya. Setelah kembali ke dunia nyata, mereka pun berkumpul lagi di restoran Nora yang dulu adalah restoran milik Eddie dan Milo. Nampak dari wajah kakek Eddie sangat terharu saat mengingat semua kenangan yang pernah terjadi di tempat tersebut. Lalu kakek Eddie pun disambut baik dengan Nora. Nora sedikit mengeluh karena manajernya telah berhenti 6 bulan yang lalu dan membuatnya sedikit kacau. Lalu kakek Eddie pun menawarkan diri untuk membantu Nora di restoran ini. Dan dengan senang hati Nora menyetujuinya. Dan terlihat percikan-percikan asmara di antara mereka. Di meja milik Spencer, Fritz, Bethany, dan Martha, mereka berjanji dan sepakat jangan pernah kembali lagi ke dalam dunia game Jumanji. Dan film pun berakhir. Di akhir cerita ada post credit scene yang menayangkan di rumah Spencer kedatangan tukang yang akan memperbaiki mesin pemanas. Lalu karena si tukang itu penasaran dengan konsol game yang ada di sana, dia pun mendekatinya. Dan tiba-tiba di depan restoran datang segerombolan burung unta yang berlarian di tepian jalan. Ya, semoga saja masih ada kelanjutan dari film Jumanji ini yang dapat menjawab post credit scene yang ada di akhir film tadi. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menyesal bertambah tua, sebenarnya itu adalah hak istimewa yang nyatanya selalu ditolak banyak orang. See you the next time video and goodbye.